semua, perkenalkan saya Khotijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang RI tahun 2011 nomor 21 untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Tata kelola Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, governance principle, yaitu prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola yang baik. Yang pertama, transparansi, yaitu termasuk dalam prinsip demokrasi. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sehingga pengelola OJK berjalan efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu prinsip budaya hukum. Yang keempat, independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Yang kelima, kewajiban dan keselamatan, yaitu kewajaran dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan perlakuan terhadap stakeholder. Yang kedua, governance struktur, yaitu struktur tata kelola yang terdiri dari yang pertama, organ utama tata kelola adalah Dewan Komisioner yang bersifat kolektif kolegia. Yang kedua, organ pendukung tata kelola adalah Sekretaris, Dewan Audit, Komite Etik, dan komite lainnya. Yang ketiga, infrastruktur tata kelola terdiri dari pedoman atau kod, piagam charter, peraturan, prosedur atau SOP, dan sistem informasi sebagai acuan dalam menjalankan fungsi dan tugas. Yang ketiga, governance proses. OJK didukung oleh fungsi asuransi yang profesional dan objektif dengan menggunakan model Three Lines of Defense atau 3 lapis pertahanan dan strategis combined assurance. Kemudian yang keempat yaitu governance outcome. OJK menetapkan governance roadmap sebagai berikut. Yang pertama tahun 2013 sampai 2014 yaitu Good Public Governance, di mana OJK memenuhi semua prinsip atau persyaratan dalam Good Public Governance. Yang kedua tahun 2015 sampai 2016 yaitu Good Governance Organization, di mana OJK dikelola secara baik, jauh lebih government dibandingkan standar Good Governance. Kemudian tahun 2007 Good Governance Citizen, yaitu menjadi bagian dari komunitas Good Organization yang secara aktif mengkampanyekan Good Governance. Struktur organisasi OJK terdiri dari yang pertama Dewan Komisioner OJK, yang kedua pelaksanaan kegiatan operasional. Nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan, yang pertama integritas, yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten. Yang kedua profesionalisme, yaitu bekerja penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga sinergi, yaitu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang keempat inklusif, terbuka dan menerima keberagaman. Yang kelima visioner, memiliki wawasan yang luas. Sekian penjelasan dari saya mengenai OJK. Terima kasih.